Oke, karena tadi kita udah ngebuat yang transformer buat nurunin tegangan, kan inget ya, tujuan kita kan kita mau bikin DC power supply ya. Sedangkan kita punya sumber AC dari PLN. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus mengubah tegangan AC yang kita punya jadi DC. Nah, buat kalian yang ingat, di praktikum elektronika modul 1 itu ada rangkaian yang bisa melakukan hal ini, yang namanya rectifier. Maka, kita akan menggunakan rectifier ini buat ngubah AC kita jadi DC. Nah, rectifier kan ada beberapa macam ya, yang di praktikum kemarin. Ada yang half wave kan? Ada yang half wave, sama ada yang full wave kan? Nah, yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai bakal ini, yang full wave. Biar nanti RMS-nya lebih gede ya, yang biar tegangan DC lebih gede hasilnya. Kan dia lebih banyak 2 kali dari half wave kan. Nah, buat desain full wave yang umum itu ada 2 ya. Ada yang center tap, ada yang tap center. Sama yang ini, bridge tap. Nah, karena kita udah pernah praktikum yang bridge tap, kayaknya gue bakal menggunakan yang ini aja nih, yang model bridge tap. Nah, model bridge tap itu yang kayak gimana sih? Sebenarnya kita bisa tinggal buka modul di praktikum aja, atau gue bisa nunjukin langsung nih. Gambar kayak gini. Yang ada 4 dioda loh. Cep. Yang kayak gini. Nah, yang kayak gini nih. Yang ada gambar kayak gini, ini yang model bridge ya. Ini nanti dikasih AC. Ini nanti dikasih tegangan AC. Ini resistor, di sini ground. Nah, ini groundnya nyambung, masuk balik lagi groundnya. Nah, kita bakal pakai yang model ini ya, yang bridge type. Cara kerja gimana sih? Cara kerjanya itu sebenarnya simpel. Yang penting kalian cuma perlu tahu bagaimana cara kerja tegangan AC ya. Tegangan AC itu gini ya, kan dia ada 2 ini ya, ada 2 pin kan. Gak ada plus dan min. Karena apa? Karena dia tuh suka bertukar-tukar. Pertama, dia tuh misalnya plus dan min dulu. Nanti next time, beberapa waktu kemudian jadi min plus. Beberapa waktu kemudian jadi plus min. Beberapa waktu kemudian jadi min plus. Gitu-gitu terus. Maka kalau mau analisisnya, kita harus asumsi dulu, misalnya pertama ini adalah plus, ini min. Maka tegangan di sini plus. Ya dong. Nah, tegangan di sini dan di sini kan lebih kecil. Cuman dioda yang ini reverse bias, yang ini forward bias. Maka alirannya bakal gini. Pertama ini ke sini dulu, ke kiri nggak bisa, ke stop, ini ke sini nggak bisa kan. Maka yang terjadi adalah dia akan malah hapus. Nah, kan yang ke kiri nggak bisa, ke kiri nggak bisa. Maka yang terjadi dia bakal ke kanan kan. Dia bakal ke kanan, karena dia forward bias. Ini ada dioda, cuman dia reverse bias, nggak bisa kan, dia nggak bisa ke arah sini karena reverse bias, maka dia lanjut ke bawah. Di sinilah outputnya, V out, ketemu ground, di sini berarti 0 volt. Nah, 0 volt ada 2 pilihan, dua diodanya forward bias, cuman ada masalah. Tegangan yang di sini plus lebih tinggi dari 0, sedangkan tegangan yang di sini minus, ya kan? Kan di sini kan minus ya, di sini minus, ini juga minus kan? Nah, maka karena di sini plus dan di sini 0, dia nggak bisa ke atas karena tegangan lebih tinggi. Dia kan tegangan, dia harus aliran arus tuh, dia tuh cuma ngalir ke tegangan lebih rendah ya. Makanya dia akan ngalir ke bawah. Dia ke bawah, ke minus, baru ke sini. Dah, ide gitu. Idenya sebenarnya gitu-gitu aja. Ini cycle 1 ketika plus min. Gimana ceritanya kalau gantian min plus? Sekarang gantian ya. Maka ini gue bakal hapus semua dulu. Ini gue hapus. Nah, oke. Ketika plusnya di bawah, alirannya ganti. Di awal ke sini dulu, ini jadi plus. Ada 2 pilihan lagi, ke kiri atau ke kanan. Yang ini reverse, nggak bisa. Maka dia bakal ke sana. Lagi dan lagi, ini VO. Jadi di dua instans yang tadi, yang ini plus ini min, ini juga V0, ini plus ini min, ini juga V0. Jadi hasilnya sama ya. Terus ini ketemu ground, ini 0 volt. Balik lagi, ini bisa ke bawah, bisa ke bawah, bisa ke atas. Tapi karena yang di bawah ini tegangannya plus, dia bakal ke atas, ke minus. Gitu-gitu terus. Jadi buat 2 cycle, mau dia plus min atau min plus, di sini bakal selalu V0. Makanya nanti tegangan output dia bakal gini terus. Set, ini V0 ya. Ini puncaknya. Dia bakal gitu-gitu terus.
SSC itu seperti dibalik. Nah, kalau gue simulasiin tuh kayak gimana? Ini bisa sekalian aja. Ini lanjutan yang kemarin ya. Lanjutan yang kemarin, lanjutan yang video sebelumnya. Ini bakal gue ganti. Jadi, dioda. Butuh 4 dioda kan harusnya. Ini kita save dulu. Oke. Ini hapus. Ini dioda. Salah, bukan ini dioda. Atau gue bakal skip dulu sementara biar nggak habisin waktu. Oke, ini udah jadi. Ini adalah bridge type kita ya, bridge rectifier kita. Ini kalau misalnya kita ini analisis, set, mungkin nggak kelihatan kan. Nah, kalau misalnya kita lihat tegangan spesifik yang di node ini, kita lihat responnya gimana. Nah, gitu. Diubah jadi ini kan, jadi DC. Nah, penjelasan gue tadi itu yang gue bilang tadi, dia kan sebenarnya kan prinsipnya kerjanya ganti-gantian ya. Kerja dioda ini yang jalan, terus kalau misalnya cycle ganti, yang ini yang jalan. Itu cara lihatnya gampang banget. Kita tinggal ini aja nih, cek output yang di sini sama yang di sini harusnya nih. Nah, ketika yang hijau mati, yang biru turun. Ketika yang biru ketika yang hijau nyala, yang biru turun. Ketika yang biru nyala, hijau turun. Gitu-gitu terus ganti-gantian. Keduanya kalau digabung jadi apa? Jadi full wave. Prinsipnya gampang banget jadi kalau yang intinya kalau yang tegangan di sini digabung yang di sini, hasilnya adalah gabungan yang ini, yang oranye. Nah, gitu. Mantap kan? Ya. Sebenarnya emang gitu doang sih sebenarnya. Nah, terus kalau kalian ingat di praktikum ini kan variasi 1 ya. Ada variasi di mana kalian harus nambahin kapasitor kan. Kenapa? Karena kan kalau hasilnya gini doang, ini kan bentukannya masih ini ya. Masih ada gelombang-gelombang, ada spot yang belum terpenuhi, yang ini nih. Dia belum benar-benar full DC, dia masih agak AC. Jadi kita harus modif, kita kasih kapasitor. Idenya adalah kapasitor ini kan bakal nahan tegangan ya. Jadi begini. Ketika ini kita kasih kapasitor, maka yang terjadi adalah ketika ini tegangan yang di sini nih, yang tegangan di sini dia mau turun, ketika tegangan di sini mau turun nih, ketika tegangan finalnya dia mau turun, kapasitornya bakal ngisi alternatif. Jadi ketika final mau turun, si kapasitor bakal ngeluarin tegangan yang udah dia simpen. Dia bakal nyumbang tegangan yang udah dia simpen. Jadi dia turunnya nggak turun-turun amat, tapi dia naik dikit, diisi. Jadi penurunan akibat ganti polaritas plus ditambah pengisian suplai kapasitor. Ide gitu. Jadi kayak kapasitor itu kayak cadangan sebenarnya. Makanya ini kalau kita lihat hasilnya gimana, kayak gini nih. Nah, kelihatan nggak? Ada beda dikit. Ada kayak yang meng-cancel sedikit. Itu karena apa? Itu karena ini kapasitor masih kurang ya, masih kurang gede. Kalau kita gedein, nah, mulai kelihatan. Idenya adalah kalau ini kapasitor kita buat besar sekali, dia bakal kira-kira jadi seperti DC. Sebenarnya simpelnya kayak gitu sih. Buat ini kita, ini kan jadi udah hampir mau DC. Ini kalau benar-benar kita gedein lagi, nah bisa kayak gini. Ini let's say aja ya, soal aja. Terlalu besar. Nah, dia bakal jadi lurus banget kan. Ide begitu. Nah, sekarang setelah kita udah tahu harus pakai ini bridge rectifier, maka kita harus menggunakan komponen selanjutnya ya.